untuk masalah toxic friendship ini kayaknya nggak kenal umur deh. Bahwa dampaknya itu adalah menguras emosi hingga merasa depresi dan cemas, itu aku bener banget. Karena saat aku memaklumi, every day aku bertemu dengannya dan aku memakluminya, ternyata aku yang tiap harinya itu terkuras emosinya. Istilahnya jadi kena mental ya. Kena mental. Lama-lama tuh aku jadi mudah marah, aku jadi negatif. Tiap pulang ke rumah itu, tiap hari tuh rasanya kayak gak damai gitu. Aduh, rasanya tuh gak enak banget ya kalau misalnya kita tuh punya temen yang bikin hati tuh sesek dan bikin kita tuh makin jauh dari rasa damai gitu. Dan aku tuh baru ini di umur ini loh, rasa-rasanya nih di umur ini nih aku tuh baru ngerasain yang namanya punya temen yang kayak gini gitu, yang bikin aku ngerasa nggak damai, yang bikin aku uring-uringan tiap ketemu sama dia atau after ketemu sama dia, kayak ada bitternya gitu, after taste-nya tuh nggak enak banget. Dan dari sini nih aku tuh baru tahu dan baru relate sama semua tulisan orang-orang tentang toxic friendship. Karena setelah sama Tuhan dipertemukan dengan makhluk ini, sesosok makhluk ini, aku jadi baru tahu loh, oh gini ya rasanya terperangkap dalam hubungan pertemanan yang beracun gitu, yang toxic friendship ya. Oh jadi ini toh kemarin kamu malam WhatsApp aku. Hari ini kita akan bahas nih masalah toxic friendship. Iya, aku pengen ngebahas banget nih karena sebenarnya ini kejadiannya udah lama sih, tapi di umur dewasa ini ya. Tapi cukup lama, mungkin setahun yang lalu mungkin gitu. Tapi mungkin masih ada rasa nggak enaknya gitu loh di dada kalau mendadak inget lagi dan lain sebagainya. Jadi aku rasa sih bagus ya buat dibahas di ngobrol bareng Mrs. Devi, supaya banyak orang di luar sana yang mungkin relate sama apa yang aku rasakan itu bisa tahu cara-cara menghadapi toxic friendship itu kayak gimana. Makanya yuk kita bahas. Ya apalagi toxic ya, toxic itu kan racun. Nah kalau badan kita nerima racun kan nggak bisa diterima ya, memang harus dijauhin. Jadi ya udah yuk kita bahas. Aku semalam sempat baca nih Dev artikelnya nih dari orami.co.id. Jadi emang ada tanda-tanda yang kalau aku baca juga kurang menyenangkan ya lihat toxic friend ini. Salah satunya dia itu self-centris. Jadi semua tentang dirinya, me and me. Jadi ya namanya berteman kan memang kita harus tektok kan. Kalau cuma dia aja ya harus take and give ya. Jangan self-centris ya ngadapinnya. Terus yang kedua, dia tidak pernah menghargai orang lain. Egonya tinggi. Jadi ya udah capek sih. Capek sih kalau ketemu sama orang yang egonya tinggi, apalagi kalau itu dalam kuantitas yang banyak gitu, everyday ketemu. Aduh, exhausted banget rasanya. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang selalu drama queen. Jadi ya apapun yang dia lihat, hal-hal kecil pun mungkin jadi dibesar-besarkan oleh dia. Semua masalah kecil yang mungkin bisa dihilangkan malah sama dia digedein. Jadi ya jadinya punya dampak juga untuk pertemanan itu. Jadi ada juga nih dampak yang ada dari artikel itu. Jadi kalau misalnya kita berteman sama orang dengan ciri-ciri ini, itu memberikan dampak negatif buat kita, gitu. Salah satunya yaitu menguras emosi hingga merasa depresi dan cemas. Karena ya dengan 3 sifat yang tadi ya siapa yang nggak emosi gitu kan? Buktinya kamu tadi masih ngerasa ada toksik yang belum hilang kan? belum bener-bener detoksifikasi gitu loh akunnya. Dan yang kedua nih Dev, dia akan pesimis dengan semua hal karena semua yang diberikan tuh didapetin pandangan yang buruk dengan temannya itu. Jadi akhirnya dia lama-kelamaan akan ngerasa pesimis karena apapun yang dia lakukan akan selalu kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kamu nggak bisa deh. Di-dropin lah ya. Dia punya temen tuh dibikin ngedrop aja gitu. Punya rencana dibikin ngedrop, punya impian dibikin ngedrop. Akhirnya bikin orang pesimis gitu sama hidupnya. Lanjut. Yang ketiga, akhirnya dia menjadi tidak produktif. Ini relate mungkin ya dengan dampak yang sebelumnya tadi ya.
Terus kemudian yang keempat, dia akan merasa dirinya tidak bahagia. Oke. Terus yang kelima, dia akan selalu ngerasa bersalah. Oke, jadi kalau lihat dari artikel ini memang luar biasa ya dampak negatif yang kita bisa dapat kalau misalnya kita nggak segera keluar dari hubungan yang beracun ini gitu. Dan akhirnya kita jadi nggak bisa berkembang kalau akan ada di circle itu terus. Betul. Nah, tadi kan kamu bilang tanda atau ciri teman yang termasuk toksik. Kamu bilang kan ada 3 tadi kan. Self-centris, tidak pernah menghargai atau egois kalau aku bilang ya. Dan yang 3 adalah selalu ada drama. Drama queen banget gitu. Membesar-besarkan hal-hal kecil sukanya. Menurut aku ada tambahan lainnya cuy, sesuai dengan pengalaman pribadi apa aja nih? gitu. Menurut aku salah satunya dari banyak adalah gaslighting. Dan yang terakhir banget nih, yang banget aku rasain yang barusan ini adalah narsistik. Orang nyebutnya tuh NPD. Aku lupa tuh singkatannya apa ya? Narsistik. Apa penemu apa itu barusan? Emang sakit paru-paru pneumonia. Kan sakit toksik kalinya. Toksik. Jadi nggak bisa bikin nafas ya, Bo. Bikin sesek sih iya, tapi bukan pneumonia cuy. Ya pokoknya intinya ada yang namanya itu narsistik ya. Ini aku rasain banget. Dan jadi setelah aku bertemu dengan sesosok makhluk ini yang menjadi teman aku dalam beberapa saat gitu, akhirnya aku tuh bisa menyadari betapa tidak enaknya bergaul dengan orang yang narsistik gitu. Aku rasa narsistik itu bisa masuk nih ke dalam ciri-ciri toxic friend. Karena orang narsistik ini adalah tipikal orang yang tidak bisa merasa salah. Tidak bisa karena dia merasa dirinya tuh yang paling benar. Sehingga saat ngobrol sama orang kayak gini itu jadinya mental ya. Banget tuh kan, panjang banget tuh. Ini kayaknya toksiknya masih belum bener-bener lepas nih ya. Aku tuh kayak gitu. Astaga, gitu loh rasanya gitu. Karena memang secapek itu. Aku tuh tipikal orang yang suka diskusi Kak. Aku tipikal orang yang suka ngobrol gitu. Selama ini so far aku selalu mendapatkan, alhamdulillahnya selalu mendapatkan teman-teman yang enak diajak berbicara, untuk diajak tektokan, untuk diajak berdiskusi gitu kan. Nah baru ini nih aku tuh bisa nemuin orang yang kalau diajak ngomong kok mental terus ya. Kita tuh jadi kayak berusaha untuk siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, dan siapa yang menang dalam diskusi ini gitu loh. Padahal kan pertemanan yang baik menurut aku harus take and give, harus ada tektok gitu loh. Ngobrol pun itu kan sebenarnya kita nggak sekedar ngomong ya, tapi juga harus pandai dalam mendengarkan kan. Terus harus pandai-pandai juga untuk mengontrol ego kan. Karena karena obrolan ini memang tidak untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang menang. Apalagi di umur sekarang ini kita perlunya diskusi ya, bukan untuk aku yang juara, aku yang bukan kompetisi namanya. Kita kan udah nggak perlu lagi yang masa-masa kompetisi itu. Kita butuhnya teman diskusi. Betul, dan itu tuh capek banget. Apalagi kita perempuan Kak. Kita memang sebenarnya bahasa cinta yang paling kita pengen tuh kan sebenarnya kan ingin didengar kan. Kita pengen ngobrol kan. Bahkan tuh kan jadi salah satu alasan Ria Ricis menceraikan suaminya si Rian itu kan. Ini kayaknya gosip terupdate nih ya. Gosip terupdate ya lah, seluruh Indonesia semua pada ngomongin. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan ngomongin ya sedikit lah ya. Sedikit ke arah sana nih ya. Diselipin aja. In case of relationship, kita ngomongin friendship, tapi ini kan sama-sama relationship ya. Hanya relationship ini relationship pertemanan. Kalau ada relationship sama suami istri hubungan gitu kan. Tapi kurang lebih itu sama loh. Manusia itu pada dasarnya pengennya kan didengar, saling mendengar lah saling mendengar, didengar dan mendengarkan gitu. Ngobrol, apalagi perempuan gitu. Didengar, mendengarkan, dipahami. Nah, iya benar. Gak sekedar didengerin ya. Kalau denger doang mah aku bisa dengerin radio gitu ya. Denger doang mah ngomong sama tembok juga selesai gitu kan. Dipahami. Butuh dipahami. Itulah kenapa butuh orang yang setara juga kan gitu. Nah, sayangnya makanya sampai cerai gitu kan kalau misalnya nggak dapetin itu gitu. Nah, masalahnya adalah sama orang yang narsistik itu kita nggak bisa Kak. Mental udahlah,
nggak. Karena apapun tentang dirinya ya. Jadi Iya. kayaknya pendapat orang tuh nggak penting buat dia. Dan itu capek banget sih. Itulah kenapa memang benar katamu tadi bahwa kalau misalnya kita udah ada dalam hubungan toxic friendship, akan lebih baik untuk segera Cepat-cepat keluar cepat-cepat ya. keluar. Tapi mungkin kalau misalnya yang ngalamin toxic friendship masih di umur labil belasan atau 20-an, kayaknya masih susah kali ya keluarnya. Karena di masa itu masih butuh ngerasa punya teman banyak. Tapi dengan seiringnya umur kan ada yang bilang kalau usia makin berumur kita tuh pertemanan makin mengecil. Mungkin akhirnya dengan bijaknya kita, dewasanya kita akhirnya bisa mulai tuh memilah mana yang kita harus keluar dari toxic friendship itu. Bisa dibilang kayak gitu sih, tapi memang menurut aku ya Kak ya, ternyata menurut aku nih, untuk masalah toxic friendship ini kayaknya nggak kenal umur deh. Gak kenal umur ya? Tergantung kedewasaan orang masing-masing lebih Oh, iya, tepatnya benar, gitu. benar. Karena buktinya aku terjebak tanda kutip dalam hubungan toxic friendship ini di umur aku yang sekarang loh. Aku umur 35 sekarang. Tapi minimal Mungkin kamu bisa umur memilah kali ya. 34 mungkin. Tapi kan aku tetap terjebak. Dan masih nyesek. Aku tetap terjebak gitu Iya, loh. iya. Bukan berarti terus kita gini. Menurut aku nih bukan berarti saat kita tuh tahu orangnya toksik terus kita langsung cabut. Enggak. Karena nggak semudah itu Nggak ya. semudah itu. Kadang kita selalu merasa bahwa oh mungkin bisa kok. Oh dia ada kok baiknya gitu. Iya sih, memang ada baiknya, manusia mah nggak ada yang Nggak 100% buruk Bener. gitu. Pasti orang jahat pun bisa baik, orang baik juga bisa betul, jahat ya. tinggal kadar kita bisa memaklumi mau sejauh mana. Dan aku pikir aku bisa lah ini memaklumi. Aku inget aja deh kebaikannya juga banyak kok gitu. Tapi yang namanya lagi-lagi ya Nah. toxic ya nggak bisa semudah itu. Tapi masalahnya, bestie. iya. Tapi masalahnya adalah yang aku lupa dan bener bahwa dampaknya itu adalah menguras emosi hingga merasa depresi dan cemas. Itu aku bener banget karena saat aku memaklumi, every day aku bertemu dengannya dan aku memakluminya, ternyata aku yang tiap harinya itu terkuras emosinya. Istilahnya jadi kena mental ya. Kena mental. Lama-lama tuh aku jadi mudah marah, aku jadi negatif. Tiap pulang ke rumah itu tiap hari tuh rasanya kayak gak damai gitu. Akhirnya berdampak nggak sih Dev sama hubunganmu sama orang-orang rumah? Kan tuh jadi bahaya betul, banget ya. berdampak sama hubungan aku sama suami, hubungan aku sama anak aku, hubungan aku sama pegawai aku pun berdampak. Dan untungnya sebagian dari mereka tuh mau ngedengerin, untungnya. Jatuhnya tapi setiap hari aku harus buang sampah untuk bisa ngebersihin diriku dari rasa nggak nyaman nih sama orang ini. Karena lama-lama oh ternyata ini toh kalau misalnya kita itu terlalu lama memberi pemakluman sama toxic people, jatuhnya kita itu kayak nyebulin diri. Toksiknya menyebar ya. Nah, Istilahnya nyebulin kayak sakit diri ke satu. sungai kotor gitu loh. Aduh. Kamu gak akan berharap bisa bangun dari situ bersih. Ya pasti akan terus kotor dan harus mandi terus tiap hari gitu. Ya, emang harus cari penawarnya sih Harus kayaknya cari ya. penawarnya sih. Ya udah kalau gitu habis ini kita obrolin lagi di sesi berikutnya, karena aku rasa kamu pun juga pasti punya cerita deh tentang toxic friendship, atau mungkin kamu yang pernah toxic di masa lalu. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Ya udah kita obrolin di sesi berikutnya ya. Well, waktunya buat tone down, waktunya buat calm down dulu. Karena kalau udah ngomongin tentang pengalaman aku sama toxic friendship memang rada bikin emosional ya. Jadi coba deh kalau misalnya kamu Kak, gantian deh kamu yang cerita nih. Kalau kamu gimana? Dulu pernah nggak ada pengalaman berteman sama toxic friend? Kalau aku sih sebenarnya sejauh ini karena tipenya aku tuh orang yang welcome ya. Jadi kayak jarang banget no hard feeling sama orang gitu loh. Oke. Jadinya mungkin aku yang toxic jadi. Dan aku baru nyadar setelah berumah tangga ya. Oke. Kadang kan kita dengan pencobaan yang dihadapin, jadi Ya. kita bisa mikir oh ternyata gini. Baru merasa nyadar. evaluasi gitu ya. Baru Oh, evaluasi diri. ternyata dulu gua ada toksiknya juga ya gitu. Jadi kayaknya aku yang toxic deh Dev. Oke, waktu itu. gimana ceritanya tuh? Jadi ini waktu kuliah itu sempet aku tuh punya beberapa teman deket yang sebenarnya waktu tuh dia tuh aku butuh apa dia bantu. Kadang juga
ya pokoknya dia inilah supporting aku lah waktu itu. Oke. Tapi begitu aku tahu yang namanya pacaran, Pacaran. yang notabene pacaran memang Uh-huh. dilarang ya. Kayaknya di situ aku terlalu menggantungkan diriku ke pasanganku waktu itu. Oke. Terus kamu Jadi- ninggalin temenmu? Jadinya, dan jeleknya aku juga mungkin ini, aku tuh gampang banget cut off ke orang. Aduh, Itu. sedih. Jelek banget itu. Dan misalnya orang ini tapi ini bukan yang sahabat ya, misalnya sama temanku yang ternyata dia nggak cocok sama aku atau dia berdampak buruk sama aku gampang cut off-nya. Kalau itu mah bagus. Itu cuman malah jeleknya- sesuatu yang harus aku pelajari tuh, biar aku tuh nggak tercemplung nyemplung, dalam toxic friendship. Cuman Malah jeleknya bagus, bisa punya cara cut off keberanian ya. untuk cut off orang-orang yang negatif di hidup kita. Bagus loh, Kak. Tapi ada jeleknya kalau di orang yang salah, gitu ya kan. Kalau ke orang yang baik malahan gitu. Oh iya, ke orang yang baik jadi malah salah. Kalau ke Karena- orang yang jelek, it's okay. It's okay. Tapi kalau ke orang yang baik, kamu jadinya ghosting. Jadinya aku tiba-tiba kayak menghilang dari dia gitu loh. Oh. Dan aku baru nyadar waktu aku nikah pun jadinya aku malah sampai lupa untuk Ngundang dia. Padahal dulu kamu deket banget sama deket dia. banget. Karena itu tadi apa namanya caraku untuk cut off orang, misalnya waktu itu mungkin aku cut off karena merasa punya kesibukan yang baru ya. Jadinya semudah itu cut off, dan baru nyadar ini tuh aku kayak ngerasa padahal waktu nikah kan misalnya kita waktu punya anak, akhirnya waktu berdua sama anak tuh akhirnya mikir kan, lebih banyak introspeksi kan. Jadinya kok kayaknya sekarang aku ngerasa sendiri ya, temen-temenku. Jadi keinget temen kamu dulu yang ujuk-ujuk kamu tinggalin gitu aja. Jadi baru nyadar gitu. ternyata temenku yang dulu selalu ada malah aku tinggalin. Tapi ya jadi buat pelajaran juga sih Dev, buat aku untuk lebih menghargai orang, menghargai Iya sih, iya sih. waktu kayak gitu. Mungkin kalau yang untuk yang itu ya, kayaknya aku pernah punya temen yang mirip-mirip kamu. Tapi aku nggak tahu sih apakah itu bisa didefinisikan toksik ya. Aku nggak ngerti ya. Itu bisa didefinisikan Kalau toksik cut off itu atau dia tidak. apa ya? Self-centris, egois Self-centris, ya. egois Masuk toxic ya. sebenarnya. Mungkin ya, mungkin ya. Hanya kalau yang kayak gini aku pernah nih punya teman kayak kamu gitu. Jadi aku tuh punya teman. Ini mungkin Jadi kamu sebagai sisi sisi sahabatmu yang ditinggalkan. Jadi karena pun sekarang pun kan aku udah nyadar ya Dev tentang kesalahanku waktu itu. Aku tuh berusaha banget untuk hubungin dia. untuk reach back ya. Aku nggak menuntut untuk berteman seperti dulu. Cuman kayak ya itu tadi namanya toxic. Artinya kan masih membekas ya. Mungkin Racunnya tuh masih ada. dianya masih sakit hati. Dan aku dianya merasa masih sedih. bersalahnya masih sampai sekarang. Jadi aku berusaha hubungin pun juga masih susah. Dan dia udah nggak mau lagi. Kayaknya udah WhatsAppku di blok. Mungkin dia termasuk orang yang Facebook. ngerasa gak usah deh, aku dulu udah bela-belain dia, ternyata dia tinggalin aku gitu aja, jadi ya udahlah nggak usah temenan lagi, bodo amat. Jadi aku gitu. chat Facebook pun zamannya Facebook juga nggak ada ini sih. Jadi kamu berusaha untuk reach out ke dia, tapi dia udah Ya penyesalan lah ya. udah aku nggak mau lagi noleh ke belakang. Kak udah terlalu menyakitiku. Nah ini gitu. kamu sebagai pandangan yang di cut Iya. off sama orang aku jadi bisa tahu tuh Iya. perasaan dia kayak gimana sih. Makanya waktu kamu ceritain ini aku langsung teringat bahwa ternyata aku tuh pernah jadi teman yang kayak temenmu yang kamu tinggalin gitu. Dalam artian gini, lebih ke gini sih, mirip tapi tidak sama ya, mirip aja. Jadi aku tuh kalau temenan itu kan gitu banget Kak gitu, kayak yang aduh semua aku Loyal lah lakuin, kamu loyal tipenya. banget gitu. Tapi ternyata kayaknya aku itu yang aku rasain ya, kayaknya berteman dengan tipe yang tidak setara level frekuensi pertemanannya. Nggak sefrekuensi Gak lah sefrekuensi ya, dalam arti kalau secara ngobrol suka, makanya aku suka banget sama dia gitu. Aku pengen jadi temannya dia banget gitu kan. Tapi ternyata kayaknya cuman aku yang pengen berteman, dia enggak. nggak ada feedback ya. Buktinya adalah itu tadi, kalau aku nggak ada dia nggak nyari. Padahal aku nyari dia terus gitu. Kalau misalnya aku ada masalah, aku WhatsApp ke dia. Kalau aku lagi seneng, aku WhatsApp ke dia. Tapi kalau dia nggak pernah tuh ada aku gitu. Terus kadang kalau aku chat gitu, antara nggak dibales atau dibaca doang. Mending Gitu. nggak dibalas sih ya daripada dibaca doang. Nggak enak semuanya gitu. Aduh. Tapi waktu ketemu kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi dalam proses tidak bertemu kan berarti biasanya lewat WhatsApp, lewat DM dan sebagainya itu nggak pernah dijawab gitu. Walaupun ada yang bilang oh dia tuh memang orangnya kayak gitu misalnya. Tapi
kayaknya emang intinya semua orang tuh tentang prioritas, berarti aku bukan prioritasnya dia gitu. Dia ngilang gitu aja, Kak. Karena mungkin waktu itu prioritasku ya sama pasanganku. Nah, Terus kebetulan memang kuliahnya itu kalau teknik sipil kan memang sampai tengah malam kayak gitu. Jadi aku emang menghabiskan banyak waktu di kampus. Notabene dia temen SMA aku. Oke. Nah, ini tuh ini teman aku ini tuh ngilang gitu aja, udah pergi aja gitu, kayak lupa dia ada aku gitu kan. Akhirnya sih aku sedih banget karena sebenarnya aku suka gitu berteman sama dia gitu. Tapi akhirnya ya udah sih, ya udah, ya mau gimana, aku ditinggalin gitu. Mungkin kayak temanmu ujuk-ujuk ditinggalin aja gitu kasarannya. Ya udah sih, berarti akhirnya aku mencoba untuk tahu diri sih, lebih tepatnya aku akhirnya nggak pernah nyari lagi, aku nggak pernah WhatsApp lagi, aku nggak pernah DM lagi, aku nggak pernah tanya apa-apa lagi, karena aku merasa bahwa pertemanan itu harus take and Dua-duanya give, ngerasa harus berteman dua-duanya ya. merasa berteman gitu. Jadi ya udah sih. Tapi aku nggak tahu ya, bisa jadi dia bukan, menurut aku sih kalau yang dalam kasusku, buat aku dia tidak toksik. Buat aku dia memang merasa bahwa aku bukan teman yang dia mau. Tipe yang kayak aku ini itu Atau bukan bisa teman yang jadi dia mau gitu. dianggap kayaknya kamu yang toksik deh. Bisa Karena jadi kita nggak tahu ya. bisa Kita- jadi gitu. Jadi aku nggak marah sih. Awal-awal sih aku sedih dan kecewa, tapi seiring berjalannya waktu aku tuh menyadari bahwa oh mungkin memang aku tuh bukan tipikal temen yang dia mau gitu. Orang kayak aku gini yang udah kayak gini ini bukan tipikal yang dia mau. Jadi aku harus tahu diri. Ya udah, aku nggak mundur juga, aku tetap ada di tempat aku, dianya aja yang pergi. Dan Berarti salah satu cara untuk menghindari teman yang toksik ya pertama tahu diri tadi atau gimana deh? Sambil mikir nih. Berarti kan memang toxic people ini mempengaruhi kehidupan kita kan. Biar nah kita itu tadi terhindar. menurut aku ya, kita juga harus tahu ini sebenarnya toksik atau enggak, karena tidak semua orang yang tanda kutip kita merasa bahwa dia menyakiti kita itu bisa kita sebut toksik. Enggak loh. Bisa jadi enggak, bisa jadi hanya karena memang enggak cocok aja. Nggak Jadi sekufu lah iya, ya. jadi menurut aku bisa jadi apa yang kamu lalui tadi itu kamu bukan toksik, tapi kamu jahat. Kamu Aku sadar nih, jahat. kayak Kamu tuh jahat, Eka. Kamu tuh jahat. memang inilah Tapi ya. aku tidak bisa merasakan bahwa itu adalah bagian dari toksik gitu. Itu jahat aja. Kamu memilih untuk tanda kutip membuang dia Menghindar. dari hidupmu gitu. Padahal dia orang baik di hidupmu. Sama kayak teman aku yang pergi dari aku ini, aku merasa bahwa dia tidak toksik. Tapi dia menghindar Tapi karena ngerasa dia- kamu bukan prioritas gitu ya. Tapi aku sedih karena ternyata aku bertepuk sebelah tangan. Jadi ya udah, I just want to handle with myself aja gitu. Mungkin temanmu juga sekarang dia cuman ngehandle dirinya sama dirinya dengan perasaannya aja. Tapi dia nggak mau lagi sama kamu karena buat dia kamu jahat, bukan toksik. Kamu jahat. Karena sesuatu yang racun dan jahat tuh kalau diinget kan jadi ngelukain batin ya. Iya. Daripada batinnya luka lagi, mending aku nggak kenal sekalian. Tapi aku gitu ya. yakin dia tetap sayang sama kamu sih, Kak. Dia Amin. cuman terluka aja gitu. sih. Mungkin try harder. Mungkin dalam arti gini, kamu pernah nyoba, mungkin di usiamu yang ke-30 kamu pernah nyoba. Coba deh di usiamu yang 35 sekarang, coba lagi gitu. Orang tuh kan ada luluhnya ya gitu. Aku rasa sih gitu. Intinya ini cuman masalah Waktu. bad timing aja sih. Jadi aku bilang kamu tidak toksik. Jahat. Tapi jahat. Tapi tenang aja, Kak. Aku kalau ini nih, aku rasa aku punya cerita yang mana bisa bilang bahwa aku pun juga pernah toksik buat seseorang. Gimana tuh? Di sesi berikutnya ya. Oke. Tapi ya, Kak ya, pada dasarnya sih aku pun juga nggak bisa ngatain bahwa aku orang paling bener sedunia ya gitu. Kalau ngomongin tadi yang season 1 tentang my toxic friend gitu, rasanya kok kayaknya aku jadi orang paling bener gitu ya. Enggak juga. Iya. Nggak Karena pengen- aku pun baca artikelnya juga ternyata aku jahat. Iya, maksud aku nggak mau kelihatan kayak judgmental banget gitu. Jadi aku harus mengakui pula bahwa aku pun juga kayaknya pernah deh jadi toksik bagi temen aku
gitu. Toxic yang macam apa nih, Dev? Yang macam apa ya? Nih. Jadi kayaknya toxic yang macam demanding. Ini makanya tadi yang artikel tadi kayak kurang lengkap deh. Karena makna ciri-ciri toxic tuh kayak banyak banget gitu dibandingin 3 tadi, yang self-centris lah, yang drama queen lah. Masih ada kayak gaslighting, narsistik, terus Buka yang ini dua, nih yang ya. buka dua, backstabbing gitu kan. Itu masih banyak banget sih toxic friend aku rasa kalau kita mau bahas lagi gitu. Dan Sekarang yang ceritanya Devi nih, pernah Nah. nggak jadi toxic buat temennya kira-kira? Nah ini nih mau diceritain nih. Nah gimana nih, biar kita belajar Jadi, juga. Iya sih, hidup itu kan penuh dengan evaluasi dan introspeksi ya. Dan aku rasa karena aku udah pernah menjalani sebuah hubungan pertemanan dan akhirnya putus hubungan pertemanannya gitu. Maksudnya udah nggak deket lagi gitu. Kesininya tuh aku udah kayak mulai evaluasi diri sih. Oh kayaknya memang dulu gue ditinggalin, dulu gue diginiin tuh karena gue sendiri sih. Karena memang gue ada salahnya gitu. Karena mungkin gue kurang lovable gitu kasarnya. Jadi sedih ya. Iya. Bukan. Nggak cuma sama pasangan ya. Iya. Maksud aku tuh lebih gini sih. Jadi dulu tuh pernah deket banget, kayaknya tuh bestie banget udah lah ya. Dan seperti yang aku bilang, aku tuh kalau udah sama temen udah deket banget udah kayak pacar gitu. Everyday aku datengin, everyday aku telepon, WhatsApp, kalau ada apa-apa aku ceritanya ke dia, kalau misalnya aku sedih aku perginya ke dia gitu. Itu dulu tuh aku gitu banget pokoknya orangnya gitu kan. Sampai akhirnya ada momen dimana aku tuh pindah tuh, kan aku waktu tuh tinggalnya di Jakarta kan, terus aku pindah ke Surabaya sebentar, 6 bulan lah, pisah kita 6 bulan. Terus waktu balik lagi ke Jakarta, dia udah berubah. Dia udah punya teman lain, deket banget. Dan waktu aku datang ke tempatnya dia, jauh-jauh loh aku datang tuh khusus buat dia, dari Surabaya ke Jakarta. Langsung itu dari naik kereta api, waktu itu aku dari stasiun, terus ngambil mobil di kantornya Iwa di Gatot Subroto. Dari situ aku tuh nyetir langsung ke rumahnya dia, sama sekali nggak ada istirahatnya. Terus dia udah punya teman lain gitu, aku waktu itu ngajakin pergi, ternyata dia nggak mau karena dia mau sama temannya ini. Akhirnya aku bareng tuh sama si temannya ini bertiga gitu. Terus karena kita udah nggak ketemu 6 bulan, kan mereka udah berteman udah lebih sering ketemu kan. Jadi udah banyak cerita yang udah kamu banyak skip cerita lah ya. Nah mereka udah banyak cerita yang aku tuh udah nggak ada di dalamnya gitu. Jatuhnya aku kayak orang asing di situ gitu. Jadi udah nggak nyambung, bercandaannya udah nggak nyambung, obrolannya nggak nyambung, dan mereka kayak nggak ada effort untuk membawa aku ke dalam obrolannya mereka. Kamu istilahnya nggak dirangkul lah ya. Iya. Sini yuk masuk circle lagi. Aku tuh nggak kayak dirangkul gitu loh. Sedih banget. Sedih banget sih. Nah, Terus. setelah itu adalah aku marah. Nggak langsung at that time ya. Berapa lama kemudian lah gitu. Jadi aku pendem dulu. Aku tuh nangis cuy. Pulang-pulang tuh nangis. Aku tuh marah karena kok kamu sama orang lain sih? Kok aku kayak orang asing sih sama kamu gitu kan. Jatohnya tanda kutip ya, toxic trait-nya adalah aku merasa saat itu aku mungkin demanding dalam artian aku tuh ternyata tidak mudah untuk sharing friend. Jadi kamu tuh egonya dia temanku ya, Iya, cuma buat aku. ini tuh teman aku nih, harusnya kamu kan temannya sama aku, kok temenannya sama orang lain gitu. Apalagi waktu itu aku tidak dirangkul, jadi aku makin terasa asing gitu kan. Ya udah, dan backfire-nya adalah ternyata teman aku ini di titik memiliki sikap begini. Dia bukannya berusaha untuk mengerti point of view-nya aku, berusaha untuk memahami kenapa sih aku jadi nyebelin gitu, bukan nenangin dulu ya di masa gitu kamu marah itu misalnya. Tapi ternyata malah aku jadi omongan and the gangnya dia yang baru. Berarti jadi gitu. kayak sama-sama toksik ya. Walau karena aku balik lagi ya, aku tidak mendeskripsikan dia sebagai toksik. Malah aku yang jadi evaluasi. Waktu itu aku sakit hati banget diomongin gini, ih Devi orangnya gitu ya, gak bisa ya dia ngelihat temennya main sama teman lain. Padahal waktu itu
di kepala aku tuh bukan tentang itu, tapi tentang kok aku nemuin kamu malah sama orang lain gitu. Kok kamu nggak ada lagi buat aku, kok kamu dikit-dikit sama dia, kok bukan sama aku lagi, kayak gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu gitu. Sampai akhirnya ada momen entah berapa lama kemudian aku konfrontasi akhirnya ke temen aku ini aku konfrontasi, tapi dia tetap dalam posisinya gue tuh nggak salah. Lo yang lebay, aku yang lebay, Devi nih lebay gitu Soal loh. drama queennya di Devi Drama queennya nih. tuh di aku cuy, ternyata cuy. Itu tanggapannya dia dan aku makin kesel gitu, dan aku makin sedih gitu digituin. Tapi akhirnya sih kayaknya selesai nih, kayaknya selesai, obrolannya selesai. Tapi truth be told, biasanya orang kan kalau habis bertengkar terus jadi baik ya. Katanya kalau pertemanan habis bertengkar tuh makin Makin raket raket ya. Nah ini katanya ya. gimana nih akhirnya kelanjutan kalian berdua? Ternyata enggak. Kita udah enggak sama lagi. Berarti Nggak- kalian milih lebih ke cut off ya jadinya ya? Enggak cut off juga, cut off? enggak. Kita tetap baik. Hmm, Kita tetap baik. Tapi Aku- lebih milih kayaknya enggak Aku baik bisa. sama dia, Mm-mm, dia baik sama aku. mm-mm. Kalau chat ya dijawab, kalau DM ya dijawab, kok colek-colekan di Instagram ya bisa gitu. Tapi udah beda cuy. Beda banget Udah udahan. nggak sebesti dulu Nggak lah ya. bestie lagi, udah nggak raket lagi, nggak yang apapun buat kamu lah gitu. Aku ke rumahmu tiap hari lah atau apalah gitu. Tapi di situ aku sedih sih. Ada momen dimana aku sedih. I lost my friend gitu. Tapi di situ pun aku belajar. Oh, belajar banyak banget. Memang pada dasarnya manusia tuh seringkali belajar dari pengalaman yang tidak mengenakan ya. Aku tuh belajar banget. Oh, mungkin memang aku yang toksik. Mungkin aku yang berlebihan. Mungkin aku tidak memahami boundaries gitu. Mungkin juga aku terlalu emosional. Nah, ini nih, aku terlalu emosional sehingga orang itu jadi risih, jadi nggak suka, jadi terganggu gitu sama sikap aku yang emosional itu gitu. Akhirnya ya udah, aku introspeksi, walaupun akhirnya tidak raket lagi, tetap berteman baik aja. Yang penting sama-sama tahu kita sama-sama masih berteman gitu, masih baik kok. Dia pun sama gengnya juga masih baik banget dan aku happy loh. Di posisi sekarang aku tuh udah sangat happy karena udah nggak pakai perasaan banget kan. Dulu kayak ngerasa kok gue Karena ngelepas memang ditinggal. lebih susah Iya, ya. kok aku ditinggal sih? Kok aku nggak pernah diajak sih? Kan lo bestie gue. Kan kita tuh biasanya selalu berdua. Kenapa yang kali ini kamu nggak ngajak aku? Gitu loh. Paham. Jadi waktu itu aku sakit hati banget, aku sedih dan sebagainya, ya drama lah gitu. Dan mereka makin gak suka dong sama aku yang emosional dan drama banget gitu kan. Akhirnya sekarang aku tuh udah kayak mulai berubah. Aku mulai tahu bahwa oh, aku gak boleh kayak gitu. Namanya teman itu bukan pacar kita, teman tuh bukan pasangan hidup kita. Kita tuh nggak bisa ngatur Jadi dia. memang harus ada ruang secukupnya. Ruang secukupnya. Dia Nggak tuh bisa. bisa berteman dengan siapa aja. Dia tuh bukan milik kita yang hanya boleh jalan sama kita. Dia boleh jalan sama siapapun terserah. Memang waktunya buat orang lain ya terserah. Waktunya buat kita ya udah berdua. Tapi kalau waktunya sama orang lain ya silahkan. Kita nggak diajak ya udah gitu. Toh kita juga punya kehidupan sendiri gitu. Jadi lebih ke demandingnya itu aku atur sekarang. Aku tuh sekarang Kak ya, aku nggak demanding lagi sama siapapun. Tapi aku lihat deh itu perubahannya di kamu sih, Dev. Iya. Dengan emosionalmu yang dulu ada masalah meluap-luap, sekarang memang aku lihat sudah hampir nggak ada. Iya. Tapi itu tadi ya, pelajaran hidup itu memang Alhamdulillah. berdampak ke Iya. kita yang sekarang. Jatuhnya aku evolve sih. Aku merasa aku evolve, aku berkembang gitu loh. Aku udah nggak kayak dulu lagi. Even akhirnya aku harus mengorbankan beberapa cerita dalam hidup gitu. Aku udah nggak berteman deket lagi misalnya, atau aku harus mengalami sedih-sedih dan lain sebagainya. Tapi aku bisa evolve gitu. Sekarang pun kalau misalnya aku berteman ya, aku tuh kayak bisa punya ruang gitu loh Kak. Oh, ruang aku berteman untuk ngobrolin masalah A sama Eka nih. Ini nih sama Eka nih. Aku suka nih sama Eka. Oh, kalau mau ngomongin masalah B sama Ciki nih. Ya kan? Oh, kalau mau masalah C sama Cecan, sama teman aku yang berempat itu, sama Mayanti, Meti sama Ica. Oh, ini kalau mau ngopi, mau cari makan, mau hahaha. Ini semua punya porsinya Nah, ya. semua punya porsinya. Even misalnya Kak, kamu ujuk-ujuk nonton sama siapa gitu.
It's Ya nggak okay. masalah. You have your own life. Yang penting Mm-mm. waktu kita janjian memang buat aku dan kamu, ya kita buat kita gitu. Mm-mm. Misalnya Ciki kemarin mau pergi sama teman-temannya hiking, silahkan, emang dia sukanya hiking. Aku mah kalau diajak hiking gak kuat ya cuy gitu kan. Tapi ini yang namanya pendewasaan kali ya deh. Iya, Kalau ini di masa gitu. kita sekolah kayak kok aku nggak diajak, Nah, pasti kita akan ngerasa sedihnya ada ya. Cuma not kok included itu memang kadang menyebalkan gitu Iya, kan. Tapi berjalannya waktu dan pengalaman, not included, it's not it's okay. bad juga gitu loh. It's okay juga, nggak masalah. Karena memang ada masanya kita tuh paham setiap orang punya vibe-nya sendiri-sendiri. Kadang aku vibingnya untuk hal A sama kamu, untuk hal B sama Ciki, untuk hal C sama Cecan, untuk hal D mungkin sama siapa. Ngomongin tentang drakor mungkin sama siapa. Karena kalau drakor aku nggak nyambung. Ngomongin tentang masak-masak mungkin sama siapa gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi semua orang punya posnya masing-masing, dan ini yang aku pelajari, aku gak mau terikat sama siapapun. Jadi sekalian semua tuh bukan milikku, Dan punya porsinya masing-masing. punya porsinya masing-masing. Nah itu ada rasa kepemilikan, dan menurut aku tuh toksik. Karena pertemanan tuh bukan kepemilikan. Orang pasangan kita aja juga bukan milik kita Sebenarnya ya, bukan istilahnya milik ya. kita ya, Tapi- tapi tetap aja kalau pasangan mah beda cuy. Tetap kita harus atur. Tapi kalau teman nggak bisa cuy, kita atur nggak bisa. Yang ada teman tuh jadi gerah dan ninggalin kita. Nah ini nyambung sama season Nyambung ke yang toxic kedua ya? tadi nih. Kayaknya yang aku bilang ke kamu, teman aku yang sebelumnya tadi itu, yang ninggalin aku, yang aku WhatsApp nggak dijawab dan sebagainya, mungkin juga ngerasa gerah sama aku yang itu. Bisa jadi kita yang toksik karena kita Kita nggak pernah toksik, tahu ya. iya, Kita karena tuh yang bagian toksik atau menurut bukan dia ya. mungkin kayak gini loh. Ini yang aku sadari sih. Aku evaluasi sendiri, karena dia kan nggak ngomong apa-apa, dia ujuk-ujuk pergi aja gitu. Evaluasi sendiri. Memang kadang aku tuh kalau waktu itu ya, paling waktu itu kan aku masih dalam posisi yang nggak kayak sekarang. Kalau sekarang aku udah bisa, ya udahlah. Nanti kita udah dewasa, ini. kita tuh mau temenan sama siapa aja silahkan. Semua orang punya porsinya masing-masing. Toh kalau sekarang juga aku kemana-mana bisa sendiri gitu kasarannya ya. Kalau sama teman aku yang ini tuh mungkin aku tuh ada demandingnya. Aku kan ngelakuin semuanya buat kamu. Kamu juga dong lakuin semuanya buat aku. Aku kan tiap hari kontak kamu. Enggak tiap hari juga sih. Aku kan ada masanya kontak kamu. Mbok ya kamu juga kontak aku dong gitu. Aku kan tiap hari bukan tiap hari juga ya. Aku kan kalau ada masalah cerita sama kamu. Aku tuh pengen deh kamu cerita juga sama aku. Biar aku tuh berarti ada artinya buat Nah, kamu. tapi balik lagi di sini kan kita harus tahu diri ya Kak ya. Kalau misalnya kita cerita sama dia nggak cerita sama kita, berarti sebenarnya dia cuma bersikap baik aja buat nerima cerita kita. Karena ternyata dia nggak nyaman untuk menceritakan hal yang mungkin privacy buat dia ke kita itu gitu ya. sudah bukan ada di ring nyamannya dia untuk cerita, tapi dia cukup berbaik hati untuk dengerin kita cerita. Gitu. Berarti antara kita tinggal terima aja, antara kita terima hubungan yang seperti itu, atau kalau kita nggak bisa yang kayak gitu, nggak ada take and give-nya, ya udah kita berhenti cerita. Pelan-pelan menjaga jarak ya. Jaga jarak aja, nyesuaiin aja, vibingnya tuh dipasin cuy, frekuensinya dipasin. Itu sih aku pelajari Kak, frekuensinya dipasin. Kalau misalnya aku udah over, aku harus lihat nih pasangan aku, maksudnya temen aku nih, dia juga sama nggak overnya kayak aku. Kalau dia sebenarnya enggak, ya aku turunin coy. Iya, aku harus turunin, jangan over lah Dev. Udah biasa aja, orang dia biasa, lo juga biasa. Kalau dia nggak effort, lo nggak usah effort, ngapain? Kita biasa aja cuy, biar nggak ada perasaan gue udah gini kok lo begitu. Biar nggak menyakiti diri sendiri nah, lah ya. Gitu, tahu diri. Jadi di toxic friendship ini ini toxic memang friendship. Kita harus tahu diri, menyesuaikan apa yang cocok dan nggak cocok buat kita. Ya, kalau mungkin ya sesama drama queen, mungkin salah satu ciri toksik kan drama queen. Tapi mungkin kalau mereka bertemu, mereka cocok, ya udah nggak apa-apa. Bisa jadi keduanya bukan toksik, malah keduanya seperti dua madu. Bestie, kamu sama-sama. Dua madu yang menjadi satu. Betul. Jadi sebenarnya toksik nggak toksik itu masalah cocok nggak cocokan juga, gitu. Bener banget. Bisa jadi orang yang kita anggap toksik tadi pun belum tentu toksik buat orang lainnya. Belum tentu. Bisa jadi malah cocok sama orang yang satu vibe gitu, satu frekuensi. Iya juga ya, bener ya. Jadi kita nggak boleh juga ya Kak ya terlalu ngejudge orang. Jangan, hati-hati tuh, dia tuh toksik. Jangan juga kayak gitu. Sama penggibah ketemu penggibah malah seru ya. Cocok. Jadi infotainment. Iya, makanya itu
Jadi akhirnya mereka nggak toksik satu sama lain, Iya, malah iya. saling memberi informasi gitu. Nah, berarti itu ya kesimpulannya toksik ya. Carilah Kesimpulannya. apa yang cocok buat dirimu. Kalau misalnya kamu tidak merasa cocok, jangan sampai membuat dirimu lama-lama terperangkap dalam hubungan yang buat kamu drowning, yang buat kamu tenggelam, yang buat kamu gak nyaman, yang buat kamu sesek. Pokoknya itu aja sih yang dipegang. Kalau kamu udah ngerasa sesek, kamu udah ngerasa gak nyaman, it means, itu artinya itu hubungan toksik dan kamu mendingan langsung cabut aja daripada nggak berkembang. daripada nggak berkembang. Sebaliknya, kalau kamu udah ngerasa toksik, jadi orang yang toksik buat orang itu, tobat, segera evaluasi, introspeksi, dan jangan kayak gitu lagi. Udah, ngerti ya? Oke. Panjang ceritanya ya. kitanya. Jangan lupa untuk subscribe, comments, like, and share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah. Wah, 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 wah.